Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di lantai 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan di sini ya ada satu seminar. Tapi pada video ini adalah bagian keseruan tanya jawabnya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Minimal Polsek itu menjadi pengertian chief security, chief security itu artinya minimal ya ada monitoring yang sifatnya rutin, bisa seminggu sekali. Minimal pada saat anggota Polsek itu berkeliling, berkeliling saja, dia kan keliling karena memastikan terjadinya kamtipmas. Orang tuanya tidak mau karena kan itu harus menjalankan visum gitu, atau tiba-tiba di jalan dipukul tanpa kita tahu siapa pelakunya. Bahkan ketika saya piket itu posisi saya ada di depan sekolah itu mereka pelaku berani gitu loh, anak kita ditarik topinya sampai hampir jatuh seperti itu. Nah, pelaku itu orang luar, Bu? Orang luar Bu, kebetulan karena di pinggir jalan sekolah kami. Nah, ini kita harus bekerja sama dengan siapa untuk penanganannya. Mungkin seperti itu. Terus ada nggak dari pihak sekolah boleh maksudnya meminta bantuan? Kan kita banyak ya ada Satpol PP ya. Tapi sepertinya Satpol PP itu jarang untuk di jam-jam pulang anak sekolah tuh jarang ada gitu loh. Sepertinya kan kita butuh gitu untuk sekitar wilayah, kebetulan di Kemayoran itu banyak sekolah-sekolah yang berkeliaran dan itu sering terjadi bentrokan gitu. Nah, untuk itu kami harus bagaimana melakukannya? Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido dari Semarang. Oh itu. Terkait dengan pendidikan inklusif, saya sangat setuju banget dengan adanya pendidikan inklusif. Hanya menjadi satu persoalan di lapangan luar biasa ketika kita ketemu dengan anak-anak yang kebutuhan khusus. Di mana kebutuhan khusus namanya juga kebutuhan khusus. Kita memiliki, kalau nggak salah saat ini kita punya 12 anak yang perlu diperlakukan secara khusus dengan kekhususannya bertiga masing-masing. Sementara kami sangat minim dengan pengetahuan tentang pendidikan khusus tersebut. Jadi ini bagaimana kami harus memperlakukan mereka terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kalau kita biarkan, ya tentunya juga kita menelantarkan anak yang tentunya sangat nggak sampai lah kita kan ya. Tapi kalau tidak dibiarkan, kita bagaimana cara menanganinya? Yang dikhawatirkan kita terjadi malpraktek. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mohon arahannya ketika kami ketemu satu permasalahan berkaitan dengan kekerasan yang terkadang dilakukan terjadinya adalah di rumah. Jadi beberapa dari anak-anak kami menerima kekerasan seksual, kekerasan yang lainnya lah ya, itu terjadinya justru di rumah, bukan ada di sekolah. Jadi sebenarnya kalau bicara dibilang sekolah sekolah ramah anak itu kami punya sekolah ramah anak, tapi nggak ramah untuk di rumahnya. Ini kami bagaimana cara mensinergikan permasalahan ini dengan pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kalau yang melakukan kekerasan itu justru dari guru. Dari guru. Kadang kita dilematis juga ini permasalahannya terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Maka tadi ketika bisa datang ke sekolah-sekolah untuk kemudian mensosialisasikan permasalahan ini di masing-masing sekolah, mungkin kita akan bisa setidaknya mengurangi beban-beban yang terjadi perusahaan-perusahaan yang ada di sekolah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya Joko Susilo dari SMK 47. Pertanyaannya, yang pertama, disiplin positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu dilakukan, tapi ternyata hal negatif yang dilakukan oleh siswa itu berulang, padahal secara berjenjang sudah dilakukan. Misalkan sederhananya, misalkan siswa terlambat ditangani oleh piket dengan disiplin positif, berulang berhubungan dengan wali kelas, masih berulang berhubungan dengan DKBB, orang tua dan seterusnya, tapi berulang. Ya, bagaimana yang harus dilakukan? Yang kedua, kira-kira menurut para narasumber berpengaruh tidak terhadap yang kedua ya, terhadap Bapak Ibu guru jika Bapak Ibu guru itu diberikan tanggung jawab minimal 35 jam mengajar terhadap penerapan disiplin positif, karena mungkin energinya sudah terkuras. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kode etik dan ada fakta integritas. Jadi kalau untuk yang di unit penanganan kasus yang ramah anak yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA dan menjadi bagian dari SK. Nah, ini memang PPPK adalah kan karena kita nggak tahu orang anak itu siapa, kemudian kejadiannya seperti itu, anak kita butuh perlindungan. Nah, kaitannya dengan itu maka perlu berkoordinasi. Jadi ada Babinsa, ada RT RW kan, walaupun di pinggir jalan sekolahnya kan tetap ada. Nah, itu berkoordinasi. Kalau satgasnya ada, maka sekolah bisa merujuk bahwa anak-anak kita itu dalam bahaya. Pulang sekolah dipukul helm, tiba-tiba mengalami ini. Nah, berarti tidak aman situasinya. Untuk tidak aman kan harus ada yang ngamanin. Tugas ngamanin itu siapa? Kepolisian. Jadi polsek setempat dengan Babinsa koordinasi atas dasar laporan kita. Nah, kalau ada satgas kita bisa meminta satgas membantu. Nah, saya nggak yakin nih karena satgas DKI ini isinya pejabat semua nih Pak. Kabit-kabit seluruhnya, kasih-kasih semua. Terus gimana ya mereka kumpul dan membantu sekolah yang kayak gini? Mungkin ini jadi catatan aja ya. Tapi bagaimanapun saya mengapresiasi di Pemprov DKI Jakarta sudah membuat. Karena saat ini saja belum semua 38 provinsi itu bikin. Nah, tinggal nanti mekanismenya gimana nih kalau pakai wilayah dekat minta tolongnya biasanya. Bisa, betul. Sama gini, kalau satgasnya berarti saya lihat di satgas tuh ada per wilayah Bu. Jadi Jakarta per Jakarta sampai Kepulauan Seribu, lalu itu siapa aja kasih saya lihat. Nah, berarti di sini harus ada koordinasi. Tapi kalau keamanan kayak gitu kan kasihan anak-anak kita ya dalam bahaya. Jadi memang dan tugas ngelindungin anak-anak bukan berada di kalau udah di jalan gitu kan kepolisian nih sama Babinsa. Jadi menurut saya berkoordinasi. Kan di situ ada Kasatlak, berarti dengan minta bantuan Kasatlak kecamatannya. Lalu gimana nih ada kasus begini, diomongin sampai bersurat kepada siapa dan rapat koordinasinya seperti apa. Itu Bu, memang mau nggak mau nih harus ngelindungin anak-anak, kasihan juga ya. Baru keluar dipetok helm gitu, ngeri banget gitu. Babinsa, saya baca juga bisa Babinsa, makanya tadi saya juga nyebutin Babinsa. Kayak misalnya kan ada anak SMP yang lagi jalan pulang tiba-tiba disiram air keras. Perempuan lagi Bu, disiram. Itu di Jakarta Barat ya kejadiannya. Dan itu menurut saya ini juga sesuatu yang kan mengerikan banget. Anak-anak kita jalan di trotoar tiba-tiba disiram oleh orang yang tidak dikenal gitu. Iya kan, masih tetangga ya Bu. Nah itu Ibu sampai tahu ini menurut saya mengerikan banget. Nah oleh karena itu di situ penting banget memang CCTV di beberapa sudut jalan. Yang kedua sekolah ya, oh itu kejadian kan di luar, biar itu urusan polisi. Ya enggak, kita juga harus bantu karena bisa menimpa anak murid kita yang lain. Jadi memang ini koordinasi penting banget. Dan kalau ada satgas bisa membantu ini. Mungkin harus bersurat juga kepada sekolah, bersurat aja. Pertama koordinasi sama Kasatlaknya, pengawas, lalu duduk bareng. Lalu apa yang harus dilakukan nih? Sebab yang saya tahu SMK ini pengawasnya hampir habis ya Bu. Tuh kan, saya DKI Jakarta kan. Di JU2 nggak punya
satupun. Pak Ganep kan udah pensiun tuh terakhir. Nah, nggak punya kan? Iya. Nah, berarti kan harus ke Kasatlantas mau nggak mau nih kalau kasus kayak begini. Gitu ya Bu ya. Harus, ini kasihan anak-anak. Dan itu polisi pasti kalau udah nerima pengaduan segera kok bertindak. Jadi pas pulang sekolah anak di situ dikasih petugas Bu. Nanti dikasih petugas. Itu tugas dan tanggung jawab polisi. Nanti dikasih petugas, mereka akan berjaga di lokasi-lokasi yang dilaporkan oleh pihak sekolah. Cuman kalau Siskomas itu agak lebih terbatas karena kan kalau Siskomas itu cuma masyarakat yang membantu lah secara sukarela. Kalau untuk polisi kayaknya kita agak bingung maksudnya birokrasinya mungkin ya. Makanya tadi Kasatlantas ya, ke pengawas, Kasatlantas duduk bareng, terus pihak Sudin, nah nanti bersurat resmi kepada pihak kepolisian. Jadi sekolah nggak sendirian Bu, gitu. Karena bisa jadi sekolah sekitar mengalami ancaman yang sama. Jadi kan itu polisi yang harus turun, nggak bisa lagi Hansip misalnya atau Satpam, udah nggak bisa lagi juga, itu harus kepolisian. Kemudian berikutnya saya bilang nggak bisa didiamkan ya. Yang kedua tadi soal inklusi ya benar Bu Evi bahwa yang kalau kasus tadi ibu tuh harusnya tidak di sekolah ibu nggak bisa untuk inklusi. Tapi gini ya, dinas juga nggak banyak kaget juga beberapa kali pas PPDB itu kan gini, ada yang masuk inklusi kan harus dibuktikan itu kita bisa tuh ya, tapi ternyata yang masuk zonasi dia berkebutuhan khusus, itu beberapa kasus. Nah ini kan masalahnya nggak ada nih dalam sistem kita kondisinya anak-anak yang ngedaftar pada sistem zonasi. Kebetulan di zonasinya masuk bahkan ring 1 tuh. Nah dia ternyata tunarungu kan nggak bisa, harusnya masuk ke sekolah SLB. Nah tapi dia masuk ke sekolah inklusi yang bahasa isyaratnya kita pada nggak bisa. Dia juga nggak bisa karena dia jadi nggak diajarin kan. Kalau kasihan anak itu malah. Jadi menurut saya ini harusnya dirujuk ke SLB untuk masuk ke itu berarti C ya, maksudnya kelasnya SMA kan, selevel SMA. Nah ini Bapak Ibu, saya itu ngelihat SLB itu, kalau Bapak Ibu pernah ke SLB ya, SLB ini untuk anak-anak yang berat kondisinya. Guru-guru SLB hati ya, kenapa mereka sampai sebegitunya? Karena murid-murid mereka itu banyak yang mendahului mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu dengan kondisi kita ini, anak-anak ini IQ-nya rendah, itu biasa di SLB itu kan biasanya dia 40, 50 gitu tuh IQ-nya. Dan mereka itu hanya bisa diajarkan untuk yang paling berat itu pelajaran anak kelas 4 SD. Nah selebihnya dia harus keterampilan memang. Nah untuk anak-anak yang seperti ini tuh bisa dia sampai jenjang yang SMA, karena asal dia bisa bahasa isyarat tadi. Nah sampai itu sampai kuliah juga bisa gitu. Jadi berbeda antara tunadaksa karena ngajar bisa. Jadi kalau itunya kemampuan otaknya tadi IQ tuh itu berbeda dengan tadi kondisi yang tubuh kayak tadi lumpuh mental apa dia nggak bisa bicara atau tunanetra itu berbeda. Nah kalau tunanetra masuk ke inklusi kan ya susah juga karena nggak ada braille kan di buku-buku pelajaran kita gitu. Jadi kalau kayak gitu sebaiknya dilaporkan dan dinas pendidikan sebaiknya memikirkan cara untuk memindahkan ke SLB Bu. Karena nggak memungkinkan, kasihan anaknya, kasihan gurunya gitu. Ya itu maka ada dia juga jadi nggak bisa apa-apa kan ya Bu, kasihan. Nggak apa-apa Bu. Itu kan yang sudah terjadi, ya sudahlah. Kita betul ke depan kan ya Bu ya. Nah ini penting nih, Ibu harusnya lapor dinas terkait dengan kayak gitu tuh Bu ya sekolahnya. Nggak apa-apa Bu. Nanti ke depan memang harus buat mekanisme begitu. Berikutnya adalah, oh ya tadi Ibu bicara yang SOP, saya udah jawab 3 itu saja untuk SOP. Itu sebenarnya untuk Permendikbud Ristek 46 ini sudah ada juknisnya, yaitu di Persekjen, peraturan sekretarisnya kementerian, yaitu nomor 49/M. Itu tentang juknis pelaksanaan dari
peraturan menteri ini tentang PPKSP. Itu lengkap Bapak Ibu sampai gini. Di situ tuh Ibu mau ngerujuk, ada contoh suratnya. Ibu mau memeriksa, ada formulir pemeriksaan. Mau pengaduan, ada formulir pengaduan. Itu lengkap banget. Mungkin bisa di-download nanti ya. Pilih aja gini, Juknis PPKSP-nya ini apa peraturan Permendikbud 46. Udah langsung muncul. Nah, di situ halamannya 181 halaman. Jadi sebaiknya sekolah ngeprint karena itu banyak contoh-contoh surat. Gitu ya. Nah, itu yang paling memungkinkan bikin SPP pun bisa Bu dari petunjuk teknis itu. Jadi diberi bantuan untuk yang kebingungan seperti itu. Tapi yang paling penting gini Bapak Ibu. Tim PPKSP itu harus dikasih ruangan pemeriksaan. Oh, nanti pakai ruang BK nggak bisa. Karena guru BK belum tentu anggota tim PPK. Kalau guru BK-nya 4 terus tim PPK-nya 1 aja dari guru BK, maka prinsip kerjanya tim PPK adalah merahasiakan dan melindungi. Kalau korban atau saksi minta dirahasiakan, terus kita meriksa dia di dalam ruangan, ruang guru, nggak bisa, ruang BK ya bocor. Jadi tim PPK itu harus diberi ruang pemeriksaan yang tertutup gitu ya sendiri. Lalu untuk pengaduan itu kalau di dalam Permendikbudristek ini sebaiknya tidak tunggal dengan kondisi hanya di sekolah, tapi bisa buka misalnya SAPA 129-nya kekerasan seksual untuk KPPA buka ya Bu ya. Kemudian misalnya KPAI punya pengaduan itu dipasang aja di sekolah nggak apa-apa. Terus PPA tuh, Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-nya, cantumkan aja nomornya, dan ibu bapak harusnya punya nomor-nomor itu, Dinas Sosial, kemudian Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, karena banyak sekali mereka tuh peksosnya ngebantu, terus hanya psikolognya membantu dan tanpa biaya. Jadi sebaiknya ke sana, termasuk kasus-kasus yang Bu Elvi tadi bilang ya, mana yang bisa diselesaikan oleh tim PPK, mana yang enggak, kan nggak semuanya harus ke tim PPK juga. Bisa ke bagian kesiswaan sudah cukup. Nah, satu lagi, meriksa tuh jangan mempertemukan korban dengan pelaku. Ini seringkali kita keliru. Mengkonfirmasi di jangan dulu, dengarkan satu dulu di korban, perspektif korban kita bangun, baru kemudian nanti tanya anak-anak yang terduga pelaku. Baru diketemuin. Itu prinsip-prinsip itu harus dilakukan. Nah, lalu jangan kemudian segala ini kekerasannya dari orang tua. Anaknya pelaku kekerasan di sekolah. Bapak ibu manggil orang tua, anak ini ditabuk oleh orang tua di depan kita kan? Saya pernah, anak itu ditendang oleh bapaknya sendiri di ruang BK, dan bapaknya itu jago bela diri, sampai anaknya itu melayang nabrak tembok di ruangan itu. Jadi kita nggak akan ada gunanya ketika itu terjadi. Kita pikir gimana? Nah, di situ tim Satgas emang berfungsi. Karena kita minta tolong nih nyelesain gini. Orang tuanya yang mengkonseling adalah pihak Satgas nih, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan unit PPA-nya. Nah, itu jadi Bapak Ibu merujuk. Nih ada kasus ini yang nggak mungkin kami selesaikan. Diselesaikanlah dengan pihak Satgas, Bapak Ibu. Nah, atau dinas terkait tadi. Jadi kayak begitu. Jangan mempertemukan kayak begitu. Karena untuk beberapa, jadi saya pernah ada kasus anak ini kalau ngomong tuh kasar. Maksudnya tuh kata-kata kotor. Dia sering sekali melontarkan kata-kata kotor di kelas. Nah, lalu yang kan tentu kesel nih teman-temannya. Lalu kata wali kelas rapat dengan pengurus kelas, udah deh kita denda aja kalau dia ngomong. Anak ini anak orang mampu. Nah, lalu denda setiap satu kata 5.000. Baru diumumin sama ketua kelas, anak ini langsung mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Lalu oleh ketua kelas dibilang, ya berarti kamu udah bayar 5.000. Dia ngeluarin dompet, terus ngasih uang, ini 50.000, saya masih deposit ya, saya bisa ngomong 9 kali lagi. Nah, terus kalau dilaporkan gimana? Waktu dilaporkan orang tuanya nabok di depan itu, dan itu anak tunggal ternyata. Lalu setelah itu akhirnya saya usulkan di assessment, ternyata anak itu ngalami berbagai bentuk kekerasan di rumah.
Dipaksa, dia bilang gini, dalam hidup saya tidak pernah menentukan apapun sendiri, semua menjalankan apa yang diminta orang tua. Jadi dia tuh tersiksa dan dia tuh terlalu banyak dibebani harapan oleh orang tuanya. Korban yang mengalami pelecehan seksual tanpa bukti lain selain dirinya tetap dapat memproses hal tersebut secara pidana. Karena hal ini adalah ketentuan alat bukti dalam UU TPKS telah disesuaikan dengan karakter tindak pidana kekerasan seksual yang minim alat bukti. Sedikit saya juga bacakan di bawah ini ada apa aja sih yang bisa dijadikan alat bukti, gitu ya? Itu ada saksi-saksi, ada persangkaan, ada pengakuan. Oke ya, demikian video ini. Semoga ini juga bermanfaat. Karena setiap narasumber tuh beda-beda. Ada yang ngomongin Permendikbudristek 46, ada yang sekolah ramah anak, tapi juga ada bagaimana melindungi anak-anak dari kekerasan seksual ya. Oke, semoga ini videonya bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.